Halo Googles, Ferry di sini. Ngomongin soal tablet, beberapa video belakangan ini sepertinya ini menjadi hot topic banget. Dan ada salah satu di antaranya yang merupakan tablet favorit. Tapi ini bukan soal si Xiaomi Pad 5 dengan jargon everyone's favorite tablet. Tapi video ini juga bukan tentang tablet jagoan gua yang selama ini gue gunakan, yaitu iPad Pro 10,5 inci tahun 2017 yang sudah menemani dan actually membantu perkembangan channel ini sejak 4 tahun lalu. Tapi yang benar jawabannya adalah tablet di dalam bubble wrap hitam ini. Let's check it out! Nah, di dalam bubble wrap ini merupakan iPad mini generasi ke-6. iPad mini 6th generation ini baru diumumkan pada Apple September event kemarin bersamaan dengan iPhone 13 series. iPad mini ini menarik perhatian gue secara pribadi karena model ini merupakan perubahan paling drastis untuk line up tablet iPad berukuran kecil. Tapi sebelum itu tentunya kita unboxing aja dulu. Boxnya iPad mini ini tergolong cukup kecil, karena tablet ini memang tablet mini. Model yang gue ambil sini adalah model storage 256GB dengan warna space gray. Ini juga merupakan model Wi-Fi only yang kita import demi memangkas biaya. Opsi satu lagi adalah storage dengan 64GB dan gue rasa ini agak kurang karena iPad sebelumnya dan juga iPhone 11 Pro yang merupakan daily driver gue sudah berkapasitas 256GB. For some reason, iPad mini masih dibungkus plastik wrapping, padahal iPhone 13 udah enggak dengan alasan eco-friendly dari Apple. Aneh juga ya. Namun, dengan pull tab-nya, membuka tablet ini jauh lebih mudah karena kita nggak perlu mengeluarkan cutter can ke sini. Kita buka aja dan kita lihat ke dalamnya. Beda halnya dengan wrapping luarnya, si tabletnya ini dibungkus oleh kertas tipis dengan wrapping style yang sama dengan plastik wrappernya pada model-model sebelumnya. Ke dalamnya dan kita akan menemukan beberapa guidebook dan juga manual instructions, serta Apple stickersnya. Di bawahnya lagi kita akan bertemu sama charging cable Type-C to C, which is hooray banget kayak gini, dan juga charging brick 20W USB-C. Salah satu refresh untuk iPad mini ini adalah penggunaan all Type-C cables yang I guess for now tidak akan kita temukan di lini iPhone. Apalagi chargernya. Syukur deh kalau misalkan iPhone udah pakai Type-C, tapi ya nggak ngarep banyak. Oke, kurang lebih ini isi retail packagingnya termasuk kondisi iPad yang udah ke setup. Unit kita ini adalah unit yang diimpor dari Singapura. Kita rapikan dulu semuanya sebelum ngulik-ngulik si iPad mininya. iPad mini 6 yang gue beli adalah warna space gray supaya sejalan dengan saudara-saudara lainnya biar nggak minder, kecuali si iPhone 11 Red yang dulu pernah kita jadiin daily driver juga sebelum digantikan oleh model yang Pro. Salah satu upgrade yang ada di sini sekarang adalah displaynya menjadi full, bagikan saudaranya di line up Air dan juga Pro. Hanya tinggal iPad basic yang memiliki bentuk seperti iPad lama. Bodinya terbuat dari 100% aluminium daur ulang yang ramah lingkungan, katanya Apple. Buat gue pribadi itu sih for now nggak begitu pengaruh ataupun penting. Tapi yang penting ya, bahannya aluminium dan juga cukup solid. One piece of metal sebagai body dan juga sides-nya seperti layaknya produk Apple lainnya. Salah satu perombakan penting di sini adalah adanya dock untuk Apple Pencil Gen 2 di samping kanan, Touch ID dan volume rocker di atas bersama dengan salah satu dari dua stereo speakernya di atas, dan di bawah ada USB Type-C beserta speaker stereo keduanya. Sebelum lebih detail, gue akan power up dan setup terlebih dahulu. Setupnya tergolong mudah untuk yang ingin berpindah karena sistem transfer dari Apple ini memang selalu gue acungi jempol. Straightforward lah intinya. Dalam setup ini kita juga diminta untuk menambahkan dua buah sidik jari untuk dua orientasi berbeda. Sebelum ke specs dan performanya, let me just say one thing. Yang bilang tablet itu harus gede-gede, mungkin itu nggak akan berlaku buat gue pribadi. Yes, tangan gue cukup besar dan gue juga sering membahas kalau di video-video smartphone, biasanya gue juga suka memakai smartphone yang besar. Tapi iPad mini 6 ini berhasil mengisi gap yang gue butuhkan antara sebuah iPhone dan juga sebuah MacBook.
Ukurannya yang cukup signifikan lebih kecil, dan tentunya lebih ringan ini menjadi partner transisi yang oke banget saat off time maupun on time. Nah, off time maupun on time di sini maksudnya adalah dalam saat produktif maupun tidak buat gue pribadi. Setelah bertahun-tahun berteman dengan iPad Pro 10,5 inci dan selama beberapa waktu belakangan ini bersama Xiaomi Pad 5 di 11 inci, ukuran si iPad mini ini terasa cukup pas dan menjadi the bigger phone yang sangat gue inginkan. Beratnya juga sangat ringan sehingga nggak menambah beban yang signifikan dengan space yang dioccupy-nya cukup kecil. Oke, berikutnya ke soal display. iPad mini ini mengupgrade lagi displaynya dengan mengusung full display Liquid Retina IPS LCD dengan bezel yang ada di pinggir-pinggirnya tanpa tombol Touch ID ataupun tombol Home. Layaknya yang dimiliki oleh sang kakak yaitu iPad Air dan juga iPad Pro. Touch ID-nya ini pindah ke power button di atas dan menurut gue di zaman sekarang ini lebih mending dan lebih penting daripada Face ID yang ada di iPhone. Bentang layarnya adalah 8,3 inci dengan resolusi yang bisa dibilang memang aneh angkanya di 2266 pixel kali 1488 pixel. Lebih lebar dari iPad mini sebelumnya, tapi lebih pendek dari atas ke bawahnya. Overall feels-nya dalam penglihatan konten lebih square lagi sedikit dengan aspek rasio 4,6:3 dan screen to body ratio mungkin sekitar 77% karena bezelnya masih cukup memakan space di atas, bawah, kiri maupun kanannya. Tapi dengan ukuran segini, actually bezel ini yang juga merupakan rumah center stage front facing kameranya menjadi benefit tersendiri untuk ukuran tangan gua. Konsumsi multimedia di sini sangat menyenangkan, apalagi bisa dilakukan single-handed karena ukurannya yang masih cukup compact. Bahkan buat multitasking sebenarnya juga masih bisa dilakukan di sini. Lalu gimana soal displaynya yang memiliki jelly scrolling yang sepertinya sedang ramai di sosial media perihal iPad mini 6 ini? Menurut gue pribadi, this is probably nothing, like absolutely nothing. Yes, emang cukup visible, tapi catatannya adalah ini kalau memang bener-bener dicari banget. Hingga video ini dirilis, gue sebenarnya sudah menghabiskan waktu sekitar 3 hari bersama tablet ini, dan not even once gue merasa ini menjadi deal breaker dan membuat gue menyesal melakukan pembelian ini. Ini tentunya variatif tergantung mata orang masing-masing dan juga sensitivitas orang masing-masing. Dan sebagai mata yang sudah kebiasaan lihat codingan dalam jangka waktu lama ataupun teks yang lama juga berjam-jam, sepertinya gue memang sudah tidak sesensitif itu. Tapi overall, display ini pas banget dengan skenario yang gue perlukan. Apa aja sih skenarionya? Well, follow along di video ini karena akan gue bahas setelah ngomongin soal spesifikasinya. Tapi sebelum itu, partner dari iPad mini 6 ini juga nggak boleh sampai kelewatan, yaitu si Apple Pencil Gen 2. Sebelumnya gue sudah sangat terbiasa dengan Apple Pencil Gen 1 di iPad Pro 10,5 inch dan iya, sangat bete banget dengan cara chargingnya yang dicolok via lightning port dan nggak jarang baterainya tuh habis waktu mau digunakan. Ya ini nggak praktis aja gitulah. Dengan dukungan Apple Pencil Gen 2, iPad mini menjadi tetap compact dan Apple Pencilnya bisa menempel di docknya sembari tercharge terus nggak seperti si Gen 1. Nah, berikutnya soal spesifikasi dari iPad mini 6. Spesifikasi dari iPad mini 6 ini juga sebenarnya menjadi alasan menurut gue pribadi iPhone 13 tidak begitu worth it. iPad mini dibekali oleh prosesor mobile terbaru dari Apple yaitu Bionic A15 dengan fabrikasi 5nm hexa-core dengan Apple GPU sejumlah 5 core. Bionic A15 model ini yang memiliki 5 GPU core adalah prosesor yang dipakai juga oleh iPhone 13 Pro series. Bedanya hanya di clock speed yang lebih rendah aja di iPad mini ini. RAM-nya 4GB dan storage yang dimilikinya tentu saja adalah 256GB. RAM 4GB emang masih kuat ya buat tablet seperti ini. Well, Android aja bahkan butuh sampai 12GB dan suka nge-lag. Well, itulah a bliss dari iOS dan juga iPadOS. Somehow OS ini tidak perlu sebanyak Android untuk RAM-nya dengan performa yang gue bisa akui jauh lebih baik. Secara benchmark score, iPad mini ini mampu mencapai angka 8893 dengan rata-rata FPS sekitar 53 FPS pada 3D Mark Wildlife. Dan untuk skor dari Wildlife Unlimited-nya ada di sekitar 9000-an dengan rata-rata FPS 59 FPS. AnTuTu score yang dimilikinya adalah 778.067 di model kita, dan berdasarkan data yang sudah terbagikan juga di internet, nggak jarang juga ada yang memposting hingga angka 839.000-an di AnTuTu. CPU-nya di tes Geekbench berada di 1585 single core dan 4424 di multicore. Dan untuk compute, Metascore-nya mencapai 13.737 poin. Angka sebenarnya agak kurang just jadi patokan di sini. Oleh karena itu, kita bahas aja dengan performa dan skenario penggunaan yang efektif bagi gue sendiri untuk si iPad mini 6 ini. Yang paling sederhana pertama adalah sebagai multimedia device. Menikmati konten audiovisual sembari membaca artikel di tablet ini dalam posisi horizontal adalah suatu kepuasan tersendiri.
Mungkin iya, agak terlalu kecil, tapi balik lagi ini ke preferensi masing-masing. Di sini gue kepikirannya sebagai jurnalis dalam perjalanan misalnya di kereta ataupun di pesawat, ini akan jauh lebih nyaman digunakan ketimbang mengeluarkan iPad Pro yang berukuran 10 inci ke atas ataupun menggunakan MacBook Pro gue sendiri. Yes, pakai smartphone masih bisa, tapi nggak seru aja karena lebih kecil. Selain itu soal multitasking sendiri, gue pun berhasil menjalankan total 4 aplikasi sekaligus, yaitu browser buat preview artikel di web kita guigui.com, nonton anime di picture-in-picture YouTube, nyetel musik di Apple Music, dan juga mencatat note melalui Quick Notes. Skenario lainnya adalah ukurannya yang sebesar light novel bahkan lebih kecil sedikit, dapat membuatnya menjadi perangkat yang sangat apik sebagai e-reader di perjalanan. Single-handed operation untuk melanjutkan halaman tentunya lebih mudah di sini ketimbang yang berukuran besar. Selain itu, mungkin juga tablet ini diiklankan bisa sebagai partnernya untuk pilot. Well, sebagai flight simmers, gue sedang memakainya untuk membuka chart airport Indonesia buat melihat STAR dan juga SID, atau nama lainnya adalah Standard Instrument Arrivals dan juga Standard Instrument Departures. Skenario ketiga adalah word processing. Di sini gue kebayangnya adalah sebagai tablet on the go untuk mencatat notes semisalnya event dan juga presscon sudah kembali diselenggarakan setelah pandemi ini. Partner keyboardnya sayangnya tidak bisa memanfaatkan smart connector, sehingga kita bergantung pada keyboard Bluetooth seperti my trusty Logitech K380 ini. Mengetik di sini masih cukup oke, paling cuma screen-nya sedikit kecil aja. Tapi kalau misalnya take notes dengan Apple Pencil dan juga Notes app-nya, ini bakalan mudah banget karena roll ini sebelumnya dipegang oleh Galaxy Note 10 Plus yang sudah diistirahatkan dini, yang memiliki ukuran sebenarnya jauh lebih kecil lagi. Kemudian yang memudahkan juga adalah berkat port Type-C-nya, ini akan mudah untuk mempreview saat gue mungkin sedang mengerjakan konten di luar dan butuh preview cepat, ataupun mungkin saat sedang sesi foto cosplay, sehingga para cosplayer pun dapat dengan nyaman mempreview hasil foto dari kamera gue sendiri melalui iPad mini ini. Skenario di atas adalah skenario generik yang gue mungkin akan utilize setiap harinya, tapi tentunya nggak lengkap kalau nggak ngomongin soal gaming. Tablet ini so far mampu melibas semua game yang sedang aktif gue mainkan seperti Genshin Impact dan juga Pokemon Unite. Tapi untuk itu, kita tentunya akan men-showcase tes gamingnya secara terpisah, terutama untuk Genshin Impact. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita tentang hal ini. Skenario terakhir tentunya memanfaatkan Apple Pencil-nya dengan maksimal. Walau ada yang bilang terlalu kecil untuk digunakan oleh Illustrator, tapi gue personally menyukai form factor ini dan cukup nyaman untuk dipasangkan dengan Procreate sambil menyalurkan ide atau sketch yang sedang ada di pikiran. Contohnya aja, ini adalah sebuah speed paint gambar gue sendiri. Di soal kamera, di sini kamera belakangnya bisa dibilang masih cukup oke, walaupun dengan resolusi yang masih 12 megapiksel. Untuk perekaman pun dia sudah mensupport 4K 60. Selain itu, untuk keterangan sendiri, 12 megapiksel ini ditemani oleh Quad LED Dual Tone Flash atau yang disebut juga sebagai True Tone Flash. Tapi yang menarik sebenarnya adalah kamera depannya yang ultrawide banget hingga 122 derajat. Kamera ini juga mampu merekam hingga 1080p 60fps dan mendukung center stage untuk yang menggunakan FaceTime mungkin untuk presentasi ataupun diskusi. Selfie cam ini sendiri aja udah membuat gue blown away dengan kualitasnya yang bahkan tercrop secara normal masih memiliki kualitas yang sangat baik, maupun dalam kondisi ultrawide-nya aktif itu detailnya tuh benar-benar ketangkep banget. Kemudian soal baterai, iPad mini ini mempunyai kapasitas 19,3 Wh dan mampu di-charge oleh power hingga 20 Watt berkat charging brick bawaannya. Selama 3 hari ini gue menghabiskan sekitar 50% saja per harinya untuk skenario ringan hingga sedang. Oke, terakhir soal harga. Kalau ngomongin harga, pastinya produk Apple tuh bisa dibilang cukup atau terlalu premium, dan iPad mini ini dibanderol secara tidak resmi di Indonesia dengan harga yang cukup premium juga, yaitu di 8 hingga 9 jutaan untuk model 64GB, dan 256GB-nya dibanderol di 11 jutaan. Seperti biasa, gue memanfaatkan poin dan juga cashback untuk mendapatkan harga terbaik yang bahkan mencapai hanya 10 jutaan pas aja untuk model 256GB ini. Apakah worth it? Well, tergantung. Kalau kalian memang terbiasa dan cukup awet dengan ekosistem Apple, ini akan menjadi favorit banget, terutama buat yang juga suka tablet ukuran compact seperti Notes ukuran B5. Tapi untuk yang ingin versi lebih affordable ataupun lebih besar, iPad mini ini bukan jawabannya, sehingga lebih baik melirik si iPad Air 4 yang lebih besar dan punya smart connector,
atau bahkan langsung menghajar ke iPad Pro Series hingga iPad Pro M1. Tapi tentunya kalau ngomongin harga, Xiaomi Pad 5 juga nggak kalah worth it. Hanya saja ada beberapa catatan, yaitu kualitasnya memang tidak bisa dibohongi. Kesimpulannya, ini mungkin first impression terpanjang yang pernah gue buat, karena I'm just really in love with this tablet. Build premium, dengan software yang solid dan lebih dari iOS berkat iPadOS 15 dengan segala fitur ketabletannya, experience multimedia dan gaming machine yang mulus, dan juga dukungan yang sangat keren dari Apple Pencil, membuat tablet ini adalah my go-to partner untuk menyelesaikan task-task yang memang sudah dihandle oleh device sekelasnya, seperti Galaxy Note series yang sudah ditiadakan untuk saat ini oleh Samsung. Beranjak dari iPad Pro sendiri bukan menjadi kendala buat gua, karena balik lagi, form factor-nya is just right dan juga performanya nggak neko-neko. Tapi tentunya soal harga, kita menembus harga yang cukup premium. Ditambah lagi kalau kalian mau Apple Pencil, itu another extra 2 jutaan rupiah. Nonetheless, iPad mini 6 yang dirombak oleh Apple ini adalah sebuah upgrade yang cukup oke, bahkan untuk iPad Pro gue yang sudah berumur 4 tahunan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.